Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Apa kabar sahabat? Salam jumpa. Bersama saya Kiki Desilia akan kita hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi 12 Oktober 2020. Untuk informasi yang pertama datang dari Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Bupati Lumajang rasakan sensasi petik dan olah kopi merah bersama petani. Sebagai upaya mempromosikan keunggulan kopi dari hasil produk perkebunan di wilayah Kecamatan Pasru Jambe, Thoriqul Haq Bupati Lumajang didampingi Musfarina Thorik, Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang, beserta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan petik buah kopi merah pada lahan petani kopi yang berada di Dusun Pelambang, Desa Pasru Jambe. Saat kegiatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa memetik buah kopi merah atau yang benar-benar masak di pohon merupakan proses untuk menjadikan kopi mempunyai rasa dan ciri khas tersendiri. Dirinya berharap agar para petani kopi di Lumajang tetap produktif selama proses tanam sehingga dapat menghasilkan kopi yang siap untuk dipasarkan. Selain itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya akan membantu mulai dari mekanisme maupun desain untuk proses pengemasan produk sehingga para petani kopi nantinya akan terus dapat memproduksi dan berjalan hingga menemukan pasar yang sesungguhnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Untuk informasi selanjutnya bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dengan kabar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan usulkan tambahan 1 perpustakaan umum di Kabupaten Pasuruan. Tahun 2021 mendatang, jumlah perpustakaan umum di Kabupaten Pasuruan akan bertambah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan Muhammad Ridwan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan pihaknya akan mengusulkan pembangunan 1 perpustakaan umum di wilayah Kecamatan Wonorejo, yakni berada di sekitaran alun-alun besar Wonorejo. Usulan dibangunnya perpustakaan umum di Wonorejo ini karena banyaknya permintaan masyarakat dan adanya tanah Pemda yang siap dimanfaatkan sebagai sarana publik. Sedangkan rencana anggaran untuk pembangunan fisik perpustakaan umum ini sebesar 100 juta sampai 200 juta rupiah. Ini ada usulan dari Kecamatan Wonorejo karena animo masyarakat di sana hampir kali untuk didirikan perpustakaan umum, sehingga Pak Camat beserta forum komunikasi kecamatan itu mengusulkan untuk mendirikan perpustakaan umum di wilayah Kecamatan Wonorejo. Jadi ini berupa usulan ke pemerintah daerah. Nanti kami akan follow up usulan ini nanti akan diusulkan di 2021. Insya Allah nanti kalau misalnya disetujui baru nanti direalisasikan di tahun 2020. Menurut informasi dari Pak Camat, sekitar alun-alun Wonorejo, dan nanti di situ ada tempat bermain, kemudian ada kerumunan, di samping juga nanti bapak ibu keluarga yang ada di situ mengantarkan anak-anaknya bermain, juga bapaknya nanti bisa yaitu ke perpustakaan untuk menambah ilmu pengetahuan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi berlanjut, ada Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik membawa kabar Rumiati selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengajak masyarakat Kabupaten Gresik untuk selalu melakukan cuci tangan pakai sabun. Jumat 9 Oktober 2020 saat temui dalam sesi talk show di Suara Gresik, Rumiati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Manajemen selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan penjelasan mengenai CTPS atau program cuci tangan pakai sabun serta sarana-prasarana pendukung mengenai CTPS di setiap desa yang ada di Gresik. Dan kemudian untuk CTPS ini apalagi dengan pandemi ini kan sebenarnya kita sudah melihat di lapangan bahwa kemarin seperti dana desa dan sebagainya itu juga sangat mensupport di kampung-kampung itu juga banyak yang disaranai oleh dari pihak desa untuk warganya sarana untuk CTPS ini. Dan tentunya ini kita tidak berhenti di sini bahwa nanti akan istilahnya CTPS ini akan kita habitkan di masyarakat bahwa ini bukan sesuatu yang sesaat, tetapi menjadi habit, menjadi kebiasaan yang mana ini adalah bermanfaat untuk
kami masing-masing sendiri gitu loh. Istilahnya untuk personal itu semua butuh itu, semua harus melaksanakan itu supaya betul-betul bisa terjaga kesehatannya. Seperti itu, Mbak. Harapan dari Rumiati, semoga masyarakat Kabupaten Gresik menjadikan kita cuci tangan pakai sabun sebagai budaya sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mario Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Henti Ludiana Suara Ngawi, Long March dari perempatan Tugu Kartonyono menuju kantor DPRD Kabupaten Ngawi digelar ratusan mahasiswa Ngawi. Long March dari perempatan Tugu Gading Kartonyono menuju kantor DPRD Kabupaten Ngawi digelar ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Ngawi melakukan demo penolakan atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI Jumat 9 Oktober kemarin. Para demonstran yang tetap mengenakan masker melakukan orasi di depan kantor DPRD yang berisi penolakan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker. Pasca orasi, perwakilan dari mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Ngawi bersama wakilnya yaitu Sarjono, Khairul Anam, dan Suntoro. Di depan para wakil rakyat tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasinya dan memohon pada wakil rakyat tersebut untuk turut mendukung dan meneruskan aspirasi dari mahasiswa ke pusat. Sementara itu, Diki Aryo Justisianto, Kapolres Ngawi yang mengawal langsung demonstrasi, mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menjaga kondusivitas, ketertiban, dan keamanan serta patuh mengikuti protokol kesehatan selama demonstrasi. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Baik sahabat, informasi selanjutnya bersama Vivi Agustiani Suara Kota Probolinggo. Kunjungi warganya, Wali Kota Habib Hadi beri kursi roda. Komitmen Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dalam memberikan perhatian kepada warga kurang mampu tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti hari Jumat lalu, ia datang ke rumah warga yang membutuhkan bantuan kursi roda. Sekitar pukul 7:30 pagi, Habib Hadi tiba di rumah Murtiah, warga Jalan Noyo Genggong, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan. Habib Hadi didampingi Camat Mayangan Abbas dan Lurah Jati Enda Dwi Kumalasari. Informasi tersebut didapat dari seorang warga yang melaporkan kalau kursi roda nenek berusia 73 tahun tersebut rusak dan harus diganti. Murtiah hidup dengan keluarga, anak semata wayangnya, dan sudah punya 2 cucu. Sejak 6 bulan lalu, Murtiah mulai mengalami gangguan kesehatan. Ia menderita stroke dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untuk beraktivitas harus dibantu kursi roda. Murtiah mengaku tidak menyangka bahwa ia akan dibantu oleh wali kota. Murtiah saat ini juga sudah mendapatkan fasilitas kesehatan dan bantuan dari pemerintah COVID-19 seperti sembako. Namun, karena namanya masuk dalam penerimaan bantuan langsung tunai 600.000, maka haknya mendapatkan sembako dari Pemkot dicabut. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Beralih ke RSAL Nganjuk bersama Agustin Merdekawati. Membawa kabar, warga Desa Perning tak lagi kekeringan. BPD melakukan pengiriman bantuan air bersih di Dusun Sumber Gondang, Desa Perning, Jati Kalen kemarin. Seperti yang diprediksi sebelumnya, distribusi 1 tangki air terkendala jumlah tandon yang minim. Akibatnya, petugas terpaksa mengecer air ke titik perkumpulan warga. Di Dusun Sumber Gondang hanya ada 2 tandon dengan kapasitas masing-masing 2.000 liter. Dengan volume air sebesar 5.000 liter yang dikirim, sebanyak 1.000 liter lainnya terpaksa diecer. Dikatakan Kalaksa BPD Nganjuk Sukoyono, tandon yang berkurang akibat terpaksa diecer dan hal tersebut yang membuat lama distribusi. Dan BPBD telah meminta pemerintah desa mengambil tandon di BPBD, namun hingga pelaksanaan dropping kemarin, mereka belum mengambil tandon. Sebagai gantinya, pihak desa menyiapkan tandon kecil dengan kapasitas 300 liter. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kemudian sahabat beralih ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Pemkab Sidoarjo akan fasilitasi pemeriksaan kesehatan ribuan KPPS pada pilkada mendatang. Pelayanan ini diantaranya meliputi pemeriksaan dasar dan rapid test untuk pemenuhan administrasi para petugas. Nantinya pelayanan akan melalui 26 puskesmas dan 11 rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini seperti disampaikan Emiska, Ketua KPUD Sidoarjo, saat ditemui setelah selesai melakukan koordinasi dengan Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo didampingi Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 7 Oktober. Ada lebih 31.000 petugas yang harus dilakukan pemeriksaan dasar dan juga rapid test. Untuk anggaran sudah melekat pada KPU, akan tetapi terkait dengan teknis pelaksanaan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Minimal seperti yang kemarin ketika kita melakukan rapid test di BPDP.
Kalau tidak memungkinkan dilakukan di puskesmas masing-masing kecamatan, kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta mana yang harus kita bisa kerjasama dengan KPU? Rumah sakit swasta yang direkomendasikan oleh Dinkes. Pemeriksaan diharapkan bisa terlaksana selama 10 hari pelayanan. Dengan skema setiap puskesmas ataupun rumah sakit nantinya akan melayani 1.000 pemeriksaan dengan kapasitas per hari mencapai 100 orang. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Beralih ke Pradia Suara Tuban bersama Kolilul Aris, Disko Perindak Tuban berikan stimulan dan bantuan meja bagi pedagang di sejumlah pasar di Tuban. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak Agus Wijaya menjelaskan akan memberikan bantuan meja dagang untuk pedagang di 3 pasar di Tuban. Adapun jenis meja yang diberikan yaitu tipe A, meja berpintu sebanyak 35 unit. Diberikan kepada pedagang Pasar Ledok Bonsari, Pasar Bentongan, dan tipe B, meja lipat sebanyak 15 unit diberikan kepada pedagang jajanan di Jalan Pemuda Kutorejo. Meja yang diberikan ini ada 2 jenis. Yang pertama meja tertutup, ini untuk Pasar Ledok Bonsari sama Pasar Bentongan Sendangharjo, jumlah totalnya 35. Kemudian yang kedua bentuk yang terbuka, bawahnya tidak ada lemari atau lacinya. Ini di Pasar Jajan di Jalan Pemuda, jumlahnya 15. Harapan kami ini bisa membantu proses mereka berjualan. Selain membantu para pedagang, bantuan meja dagang dipilih agar pasar tersebut terlihat lebih rapi dan bersih. Sebab sebelumnya pedagang menjajakan dagangannya hanya menggunakan alas tikar. Agus menyebutkan total dana hibah berbentuk meja dagang tersebut sejumlah Rp95.425.000. Selain meja dagang, Pemkab dalam rangka bantuan stimulan untuk masyarakat terutama pedagang kecil dan UMKM di masa pandemi telah dilakukan Juli kemarin. Bantuan berupa modal diberikan kepada kurang lebih 75 pedagang dengan total anggaran Rp150 juta. Masing-masing pedagang menerima Rp2 juta hingga Rp3 juta sesuai jenis usaha dan kebutuhan. Kholaris, Pradia Suara untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, ada Ica Puspita Mahardika Kota Blitar membawa kabar pemerintah Kota Blitar mengajukan konsep perencanaan pembangunan pasar terpadu ke Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar terus berupaya mewujudkan pasar terpadu di kawasan Pasar Hewan di Moro. Beberapa langkah sudah dilakukan, termasuk pengajuan konsep perencanaan pembangunan kawasan terpadu ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian disampaikan Jumadi, PJS Wali Kota Blitar, mengatakan konsep perencanaan pembangunan kawasan pasar terpadu sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Pemprov. Rencananya Pemprov akan membantu mendanai pembangunan kawasan pasar terpadu itu dengan mengusulkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Dana itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekaligus penataan kawasan Pasar Hewan di Moro di Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Menurut Jumadi, berdasarkan master plan, pasar hewan itu akan dijadikan pasar terpadu dengan model hilirisasi. Selain ada rumah potong hewan RPH dan pasar hewan, nantinya akan ada jasa pengolahan daging. Pihaknya berharap langkah ini bisa menciptakan klaster ekonomi jasa perdagangan di kawasan Pasar Hewan di Moro. Yang kedua saya juga sampaikan terkait dengan pasar hewan. Itu pasar hewan sudah punya master plan, sama atur beliau. Pasar ini pasar hewan terbesar di Jawa Timur karena beberapa pedagang mulai Ngawi macam-macam ada di pasar hewan. Sementara itu, Sobat, berdasarkan konsep awal pembangunan pasar terpadu ini untuk mengintegrasikan jasa perdagangan satu dengan lainnya sekaligus meningkatkan kualitas perekonomian di Kota Blitar. Nantinya pasar terpadu ini juga diperuntukkan bagi pedagang pasar loak dan ex-pedagang Jalan Mastrip. Ica Puspita, Mahardika FM. Kemudian menuju Kolik Maulidi Ralita Pamekasan dengan kabar seleksi Kacup dan Putih Kabupaten Pamekasan dilakukan secara profesional untuk promosikan kekayaan potensi wisata dan budaya. Penyeleksian kacong ceping atau kacep dan putra-putri batik atau putih Kabupaten Pamekasan dilakukan melalui tahapan-tahapan dan dilakukan secara profesional. Dari keseluruhan 224 peserta, diseleksi 10 besar terbaik, yakni menjadi 10 pasang kacep dan 10 pasang putih yang memasuki babak grand final, yang telah digelar di Mandap Agung Pendopo Ronggo Sukowati tanggal 9 sampai 10 Oktober 2020. Nurul selaku pelaksana tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau PLT Disparbud Kabupaten Pamekasan mengaku puas atas penyeleksian dari awal sampai malam grand final dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan secara profesional. Kemudian peserta yang lolos masuk 10 besar diseleksi lagi untuk memilih finalis berbakat yang layak untuk menjadi pemenang. Nurul menyampaikan tahapan-tahapan untuk mendapatkan peserta terbaik telah dilakukan bersama dari kesepakatan dengan para juri, yang dimana ditugaskan dengan penuh amanah agar dapat menilai secara independen dan benar-benar memiliki potensi untuk dapat ikut memajukan kekayaan yang ada di Pamekasan.
pemilihan Kacong Ceping ini berjalan secara profesional. Kami sudah melakukan tahapan-tahapan itu dan kita sepakati dengan para juri bahwa juri kita tugaskan untuk bisa menilai secara independen dan secara profesional. Sehingga kita dapat menghasilkan generasi muda kita yang betul-betul peduli dan bisa berkontribusi sesuai harapan tadi terhadap pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka mempromosikan potensi wisata dan budaya kita. Nurul menambahkan, ketika penilaian sudah dilakukan secara profesional, maka akan ikut mendukung untuk menciptakan generasi baru yang dapat bertanggung jawab dan dapat mengemban amanah dalam mempromosikan potensi wisata dan ragam budaya di Kabupaten Pamekasan. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi berlanjut bersama Ninda Alivia Persada FM, Kabupaten Blitar. Hingga akhir September, sebanyak 11.196 orang di 135 desa di Kabupaten Blitar menerima BLT DD tahap keempat. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Dwi Novianto mengatakan hingga 30 September 2020, sebanyak 11.196 keluarga penerima manfaat atau KPM di 135 desa sudah menerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahap keempat senilai Rp300.000. Saat ini masih terus melakukan perekapan data penerima sebab masih ada 85 desa yang belum menyalurkan. Dwi menjelaskan jumlah penerima bisa semakin menurun sebab dana desa yang sudah ada semakin menipis. Mengingat dana desa tidak hanya digunakan untuk BLT DD namun juga penanganan COVID-19, pembentukan relawan dan lain-lain. Jumlah penerima BLT DD tahap ketiga lalu masih mencapai 19.715 KPM. Dalam Permendes sudah ada klausul untuk pemberian BLTDD dilakukan sepanjang dananya mencukupi. Artinya tidak wajib tetapi harus ada dan tidak harus semua bisa menerima, sehingga tergantung kondisi dana yang ada di desa. Selama ini kita masih terima regulasinya itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020 dan Permendes nomor 7 tahun 2020, di mana BLTDD. Dwi menambahkan pada prinsipnya penerima BLTDD adalah penerima sebelumnya, tetapi tidak dimungkinkan diganti melalui musyawarah desa. Penggantian ini pun juga harus dengan alasan yang tepat, misalkan meninggal dunia, kemudian diganti dengan anggota keluarga yang lain. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dan informasi terakhir sahabat bersama Dinda, Suara Madiun. Sosialisasi bermain layang-layang. Permainan layang-layang kini tengah digemari warga, apalagi saat ini angin berhembus kencang sehingga membuat permainan layang-layang semakin seru. Namun, di balik kesenangan itu, rupanya ada warga lainnya yang mendapat kerugian. Salah satunya petani di wilayah Kelurahan Manisrejo, sebab area persawahannya digunakan sebagai lokasi bermain layang-layang, terutama layang-layang aduan. Akibatnya, banyak tanaman yang rusak. Untuk itu, Lurah Manisrejo, Lita Febriana Hapsari langsung mengambil tindakan cepat. Lita bersama staf Kelurahan Manisrejo dan kelompok Tani Sri Rejeki melaksanakan sosialisasi di area persawahan Pagu Indah. Area sawah Pagu Indah selama ini memang menjadi lokasi strategis bermain layang-layang. Selain wilayahnya luas, juga jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya, pihak kelurahan bersama kelompok Tani Sri Rejeki akan memasang papan peringatan agar masyarakat tidak bermain di sawah. Terdapat 6 titik yang dipasang. Harapannya, himbauan ini dipatuhi warga supaya sawah tidak rusak. Baik sahabat, berbagai informasi dalam Buletin Jawa Timur telah kita hadirkan. Saya Kiki Deslia undur diri, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.